Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Jadi, seperti yang dialami oleh beberapa dari kalian, ada yang mengalami kesulitan untuk melakukan eh, bukan login ke si Pejar ya, tapi lebih ke arah, Pak, nama saya kok mata kuliah saya kok sangat sedikit ya, tidak sesuai dengan yang di KRS. Nah, ini saya akan menjawab beberapa hal terkait dengan hal itu. Yang pertama, memang ada kemungkinan bahwa dosen yang bersangkutan itu tidak menggunakan si Pejar. Ada kemungkinan itu. Jadi tidak dikirim ke si Pejar dan tidak akan muncul di si Pejar, gitu ya. Tapi yang kedua adalah dosen tersebut sudah mengirimkan ke si Pejar, tapi nama kalian belum ada atau belum masuk, sehingga kalian tidak bisa absen dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal ini, memang salah satu caranya adalah dosen melakukan enrollment manual atau memasukkan kalian secara manual. Sebenarnya kenapa kok nama kalian tidak muncul itu bisa dikarenakan kemungkinan KRS kalian sebelum disetujui ketika dosen pengampu mengirimkan mata kuliah ke si Pejar. Jadi ada beberapa orang yang masih tertinggal belum masuk di dalam kelas tersebut, ya. Nah, cara memasukkan mahasiswa ke dalam kelas memang ada beberapa. Yang pertama adalah self enrollment, gitu ya. Self enrollment sendiri ini kita memasukkan diri kita, tapi harus dosen pengampu sudah membuka terlebih dahulu cara untuk atau membuka terlebih dahulu self enrollment dan memungkinkan self enrollment dilakukan. Secara default itu tidak tersedia gitu ya. Jadi kalian harus melakukan atau dosen harus melakukan manual enrollment atau memasukkan secara manual. Tapi tentunya ini akan jadi permasalahan tersendiri ketika jumlah mahasiswa terlalu banyak yang belum masuk. Tapi kalau misalkan sangat sedikit, disarankan untuk manual enrollment. Tapi kalau misalkan banyak, mending meminta dosen untuk Bapak, Ibu, mohon maaf, apakah bisa dilakukan atau dibukakan self enrollment untuk kelas psikologi pengantar psikologi sosial offering C misalkan. Nah, itu teman-teman bisa lakukan. Baik, saya akan mencontohkan pada kesempatan hari ini bagaimana cara untuk kalau kalau cara membuka self enrollment untuk sisi dosen itu sudah saya buatkan videonya tersendiri. Tapi untuk dari sisi mahasiswa gitu ya, bagaimana tampilannya, bagaimana cara mencari mata kuliahnya, itu yang akan kita lakukan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Nah, ini kita klik login. Oke, saya akan masuk menggunakan akun saya. Dan saya akan menggunakan tampilan uh, atau merubah peran saya ke mahasiswa, gitu ya, ke student. Nah, tampilan ini mungkin tidak akan muncul karena status saya sebagai admin. Menu ini tidak akan muncul. Saya akan mengusahakan tampilan yang teman-teman hadapi atau lihat itu sesuai dengan uh, apa yang harusnya kalian lihat gitu ya sebagai student. Oke, silakan klik bagian set home gitu ya. Terus silakan scroll ke bawah. Silakan cari sesuai dengan jurusan masing-masing. Karena saya di sini sebagai uh, di S1 Psikologi, maka saya akan membuka S1 Psikologi. Nah, oke, sebagai contoh, saya akan mengisikan, teman-teman bisa isikan kodenya ataupun bisa diisikan dengan nama mata kuliahnya. Misalkan teori perkembangan manusia. Nah, kekurangan dari menggunakan nama mata kuliah itu teman-teman akan kesulitan untuk menemukan kelasnya karena ini langsung langsung umum menjadi satu gitu ya. Nah, ini disarankan saja lebih baik menggunakan kode mata kuliah.
Oke, sebagai contoh adalah PPSI 6011. Nah, ini akan lebih spesifik. Dia akan kelasnya siapa gitu ya. Tapi tolong berhati-hati dengan offering dan tahun akademiknya gitu ya. Ini akan sangat berbeda. Di misalkan ini 2018, 19. Oke. Nah, sepertinya saya masih kurang kode. Harusnya karena kurikulum yang berbeda gitu ya, saya harusnya memasukkan PPSI UM 011. UM 011. 011. Karena sekarang tahun ajaran 2021 dan yang tadi sudah memberikan kode adalah offering C dari Bu Farida. Ini silakan diklik di perkuliahannya. Nah, ini mungkin karena akses admin kali ya. Jadi seharusnya ini akan diminta untuk kode ya. Oke, ini akun Bu Farah. Jadi ketika ini diklik, biasanya akan meminta meminta kode akses. Bentar, saya akan mencoba pinjam akun kepada mahasiswa saja lebih baik biar tampilannya totalitas gitu ya. Mohon ditunggu sebentar. Nah, baik, saya sudah mendapatkan akun dari salah satu rekan mahasiswa, saya meminjam akun gitu ya. Jadi di sini belum ada PPSI UM 6011. Saya kembali lagi ke cara sebelumnya, set home, terus kemudian memilih prodi gitu ya. Kalau misalnya tidak ada di sini, silakan klik di sini view more ini sesuai dengan fakultasnya. Nah, terus kemudian saya mengetikkan IUM 6011. Oke, yang bersangkutan masuk di offering C di tahun angkatan 2021-2022 tahun ajaran gitu ya. Ini offering C. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, you cannot enroll yourself in this course. Nah, berarti kalau seperti ini memang belum diberikan atau belum dibukakan akses enrollment key-nya, ya. Nah, saya akan menghubungi dosen yang bersangkutan untuk membantu apakah sudah dibukakan enrollment-nya atau belum. Oke, ternyata bukan offering C, ternyata offering E. Baik, ini saya coba. Nah, kalau misalkan fasilitas enrollment key belum dibuka, tampilannya tadi tidak bisa diakses, ya, dan disuruh kembali. Tapi kalau misalkan itu sudah dibuka, gitu ya, itu teman-teman silakan meminta passwordnya ini kepada dosen yang bersangkutan. Nah, ini sebentar saya coba untuk mencari kodenya. Oke. Apakah bisa? Oke. Tadi kodenya sudah saya masukkan, gitu ya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Jadi kalau udah bisa masuk seperti ini, teman-teman sudah bisa atau dikatakan sudah masuk di dalam kelas ini sebagai konteksnya teori perkembangan manusia offering A gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman sudah selesai. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga teman-teman bisa melakukan enrollment dan silakan menghubungi dosen masing-masing kalau misalkan belum bisa enroll. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semoga bermanfaat.